Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Ibrahim, biasa dipanggil Syafri. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 250201020310. Hari ini, saya akan mempresentasikan analisis kritis mengenai isu etika bisnis yang sempat mengguncang dunia usaha di Indonesia, yakni kasus pelanggaran etika produksi dan pemasaran pada PT Ajinomoto Indonesia. Analisis ini saya susun berdasarkan referensi berita resmi yang menyoroti bagaimana integritas sebuah perusahaan besar diuji ketika berhadapan dengan nilai-nilai sensitif masyarakat. Pertama, kita identifikasi sektor bisnisnya. PT Ajinomoto bergerak di sektor manufaktur produk konsumsi atau FMCG, khususnya industri penyedap rasa. Isu etika yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori isu lingkungan dan praktik produksi yang tidak transparan. Kasus ini bermula ketika ditemukannya penggunaan Bactopepton, media nutrisi untuk mengembangbiakan bakteri penghasil MSG yang mengandung enzim proteolitik yang berasal dari babi. Meskipun produk akhir diklaim tidak mengandung unsur tersebut, secara etika produksi di Indonesia, hal ini menjadi isu besar karena menyangkut sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk. Mari kita bedah secara kritis menggunakan teori etika bisnis. Yang pertama adalah teori utilitarianisme. Secara ekonomi, penggunaan bahan tersebut mungkin efisien bagi perusahaan. Namun, secara etika, tindakan ini gagal menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Perusahaan mengorbankan ketenangan batin jutaan konsumen demi efisiensi produksi. Yang kedua adalah teori hak. Konsumen memiliki hak fundamental untuk mendapatkan informasi yang jujur. PT Ajinomoto pada saat itu dianggap gagal memenuhi hak konsumen untuk mengetahui perubahan proses produksi yang sensitif ini. Ketiga, teori deontologi. Secara kewajiban moral, perusahaan seharusnya patuh pada prinsip kejujuran tanpa memandang hasil akhirnya. Menyembunyikan perubahan komposisi atau proses produksi adalah pelanggaran terhadap kewajiban moral perusahaan terhadap publik. Dampak dari isu ini sangat luas. Yang pertama, terhadap bisnis. Perusahaan mengalami kerugian finansial yang masif akibat kewajiban menarik produk secara rasional. Citra merek atau brand image yang dibangun puluhan tahun runtuh dalam sekejap. Yang kedua, terhadap konsumen. Terjadi krisis kepercayaan yang menyebabkan trauma konsumsi. Konsumen merasa dikhianati oleh merek yang selama ini mereka anggap aman. Ketiga, terhadap masyarakat. Kasus ini memicu kegaduhan sosial yang memaksa pemerintah untuk memperketat regulasi sertifikasi halal yang berdampak pada seluruh industri manufaktur di Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, saya merekomendasikan solusi berbasis etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, transparansi radikal. Perusahaan harus menerapkan full disclosure policy. Setiap perubahan kecil dalam rantai pasok yang bersinggungan dengan nilai budaya atau agama harus dikomunikasikan secara proaktif, bukan menunggu ditemukan oleh otoritas. Yang kedua, penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR yang substansial, yang mana bukan hanya sebagai alat branding, tapi juga harus masuk ke dalam inti operasional perusahaan melalui audit halal internal yang ketat dan berkelanjutan. 3. Kompensasi etis. Melakukan langkah pemulihan kepercayaan melalui edukasi publik secara jujur dan terbuka mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan. Sebagai penutup, kasus PT Ajinomoto mengajarkan kita bahwa dalam dunia usaha, keuntungan materi tidak akan pernah bertahan lama jika terbangun di atas pengabaian etika. Etika bisnis bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama keberlanjutan sebuah perusahaan. Demikian presentasi UAS etika bisnis saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.